Assalamualaikum. Apa kabar mahasiswa sekalian? Baik ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa bersama dulu. Oke, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam perkuliahan genetika. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, Bapak akan mencoba mengecek kehadiran dulu ya. Dwi, Melani, Shanda, Nursi, sakit. Oke. Baik, langsung aja kita mulai perkuliahannya ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang perkuliahan genetika. Mana materinya sudah Bapak share kemarin di website Bapak. Sudah dipelajari? Bagus. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Ya, materi hari ini adalah replikasi DNA. Baik, materi replikasi DNA ini adalah bagian dari perkuliahan genetika. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi replikasi DNA. Adapun capaian mata kuliah untuk materi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu memahami konsep materi genetik meliputi genetika molekular seperti kromosom, DNA, RNA, dan gen, serta replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Untuk sub CPMK dari materi ini, mahasiswa mampu menyimpulkan dan mendemonstrasikan proses replikasi DNA. Seperti kita ketahui bahwa replikasi DNA merupakan proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi bahan genetik dapat kita katakan sebagai proses yang mengawali dari pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan dari banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 hipotesis mengenai bagaimana proses dari replikasi DNA. Yang pertama, replikasi itu terjadi secara konservatif. Selanjutnya, replikasi terjadi secara semi-konservatif. Dan yang ketiga, replikasi terjadi secara dispersif. Berikut adalah 3 model dari replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada semi-konservatif, dan yang ketiga ada dispersif. Berikut bisa kita lihat bagaimana perbedaannya. Secara detail akan Bapak jelaskan sebentar lagi. Yang pertama, replikasi secara konservatif. Molekul untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Bisa kita lihat pada bagian sini. Ini dari hasil DNA induk akan direplikasi menjadi 2 untai hasil sintesis. Yang pertama menghasilkan 1 untai ganda hasil sintesis baru dan 1 untai ganda yang persis sama dengan induk. Yang kedua, replikasi secara dispersif. Di mana pada replikasi ini molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari induk dan molekul hasil sintesis baru. Berikut gambarnya. Dari hasil proses replikasi ini menghasilkan ada 2 DNA hasil replikasi, di mana masing-masingnya mengandung molekul dari induk dan molekul hasil sintesis baru yang terfragmentasi. Selanjutnya, ada replikasi secara konservatif. Setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas 1 untai tunggal DNA induk dan 1 untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Seperti pada gambar berikut, kita lihat
satu untai DNA induk, dia akan melakukan replikasi menjadi dua untai, di mana masing-masingnya itu terdiri atas satu untai hasil sintesis baru dan satu untai yang dari induk. Begitu juga dengan satu untai yang lainnya. Pada tahun 1958, Matthew Michelson dan Franklin Stoll berhasil menunjukkan secara empiris bahwa replikasi DNA berlangsung dengan mekanisme semi-konservatif. Itu dia. Kita lihat di sini. Matthew Michelson itu melakukan hasil riset bersama Franklin Stoll dan dengan menggunakan bakteri E. coli untuk menunjukkan bahwa replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mila? Ini Pak, dari semua penjelasan yang Bapak sampaikan, lalu apa replikasi ini sangat penting bagi DNA? Itu aja? Oke, langsung Bapak respon ya. Replikasi DNA ini merupakan fase atau bagian yang penting dalam pertumbuhan sel. Tanpa proses replikasi, maka DNA tidak akan digandakan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap sel kan memiliki kromosom, dan kromosom mengandung DNA. Pada fase dalam pertumbuhannya, DNA wajib untuk melakukan proses replikasi. Itu. Ada yang tahu proses replikasi DNA ini terjadi pada saat kapan? Silakan. Menjawab pertanyaan Bapak, terjadi pada fase S, Pak. Itu yang biasa juga disebut sebagai fase sintesis yang terdapat di dalam siklus sel. Bagus jawabannya. Betul. Proses replikasi DNA ini terjadi pada fase S di dalam siklus sel. Bapak yakin ini pastinya karena semuanya itu telah mempersiapkan perkuliahan dulu sebelum belajar secara tatap muka di kelas, telah lebih dahulu mempelajari materi yang telah Bapak berikan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses atau mekanisme dari replikasi DNA. Proses replikasi DNA diawali dengan pemutusan atau denaturasi ikatan antara untai DNA yang satu dengan untaian komplementernya yang terjadi secara enzimatis. Denaturasi itu terjadi pada bagian titik awal replikasi atau kita kenal dengan istilah ORI atau origin of replication. Setelah titik ORI itu membuka atau proses denaturasi itu terjadi, maka nantinya DNA akan membentuk replication fold seperti pada gambar yang ada pada slide. Proses replikasi DNA ini dilakukan secara bidireksional atau dua arah. Dimulai dari sisi 5 aksen menuju ke sisi 3 aksen. Berikut adalah tahapan-tahapan dari replikasi DNA. Yang pertama ada denaturasi atau pemutusan ikatan pada untai DNA induk. Yang kedua ada inisiasi sintesis DNA atau kita kenal dengan proses persiapannya. Yang ketiga proses pemanjangan untai DNA atau proses penyalinannya. Selanjutnya proses ligasi fragmen-fragmen DNA atau proses penggabungan untai DNA yang terputus-putus. Dan yang terakhir adalah terminasi sintesis DNA. Pada slide ini merupakan gambaran dari bagaimana kesimpulan proses replikasi DNA. Yang pertama kita lihat pada tahap awal, enzim DNA helikase akan melakukan proses pemutusan ikatan hidrogen yang ada pada untai DNA yang akan direplikasi. Selanjutnya, protein SSB atau kita kenal dengan istilah single strand binding protein akan bekerja untuk menstabilkan DNA yang telah
terputus tadi atau telah mengalami denaturasi. Tahapan selanjutnya, pada bagian leading strand, DNA yang disintesis terjadi secara kontinu atau berkelanjutan. Sedangkan pada bagian lagging strand, DNA disintesis dengan terputus-putus. Bagian yang terputus-putus ini atau yang mengalami fragmentasi ini dinamakan dengan fragmen Okazaki. Yang nantinya pada tahapan terakhir, setelah proses replikasi ini dilakukan atau penyalinan dilakukan, maka akan ada proses penyambungan kembali bagian DNA yang terputus yang dilakukan oleh DNA ligase yang melakukan proses ligasi. Setelah proses ligasi ini selesai, maka DNA yang telah direplikasikan akan membentuk untaian hasil sintesis baru yang telah sempurna. Bisa dipahami? Ada yang masih diragukan? Tidak ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita telah mengetahui ya, bahwa proses replikasi DNA ini merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks. Tentunya ini tidak lepas juga dari peran yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bagian-bagian tubuh kita sedetail mungkin seperti pada DNA yang melakukan proses replikasinya itu dengan akurasi yang tinggi. Melalui proses yang sangat kompleks namun teratur seperti kerja enzim helikase, DNA polimerase, ligase dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, replikasi DNA digandakan secara semi-konservatif. Selanjutnya proses ini menghasilkan bahwa informasi genetik diwariskan secara akurat dari induk kepada anak-anaknya. Kemudian replikasi dimulai dari bagian yang dinamakan daerah ori, dilanjutkan dengan pemisahan untai oleh DNA helikase, kemudian pembentukan primer DNA oleh primase. Selanjutnya enzim DNA polimerase akan melakukan proses penyalinan atau sintesis. Sebelum kita akhiri perkuliahan, Bapak akan memberikan kuis. Ya, buka web quizzes. Di sini Bapak sudah menyiapkan kuis yang akan kita kerjakan. Udah siap semuanya? Silakan bergabung. Jangan lupa dengan membuat nama lengkap. Untuk setiap soalnya, waktu yang diberikan cukup singkat, hanya 20 detik saja. Udah siap semuanya? Kuis kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Yuli naik peringkat 1. Ini bersaing 3 besar. Ada Yuli, Hilal, dan Wi. Oke. Melani menggeser Dwi. Nah, ini juara 1 jatuh kepada Yuli Nuradwa. Oke, tepuk tangan. Ini 3 besarnya. Ya, yang kedua ada Ilal dan yang ketiga ada Melani. Dan mungkin demikianlah perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah genetika untuk materi replikasi DNA. Bapak doakan mudah-mudahan Anda nanti bisa memperoleh hasil yang baik di akhir mata kuliah ini. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.